wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita termasuk orang-orang yang diberikan nikmat. Kita dihadirkan di tempat yang mulia ini dalam rangka kita berjamaah dalam kebaikan. Mudah-mudahan pengorbanan kita, baik itu langkah, waktu serta duduk kita, senantiasa malaikat catat sebagai kebaikan dan kelak Allah berikan balasan berlipat di akhirat. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian kita pada kesempatan malam hari ini akan berbicara tentang 3 pertanyaan di alam kubur. Dan ini akan mendatangi siapa saja ketika yang bersangkutan telah dicabut nyawanya oleh malakul maut. Ketika Allah berikan kita anugerah hidup, jadi mulai kita lahir dari rahim ibu kita, kemudian kita mengalami fase kehidupan di alam dunia dengan penuh liku-likunya. Maka ketika batasannya itu habis, Allah perintahkan malakul maut. Jadi yang sahih bukan malaikat Israel, namun malakul maut. Malakul maut tersebut akan mencabut nyawa kita. Setelah itu, ketika kita diproses, kemudian dimasukkan ke gelapnya liang lahat atau liang kubur, maka Allah akan satukan kembali raga dengan ruh kita. Di situ kita akan mengalami berbagai macam keadaan, mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan untuk kita. Ketika kematian itu hanyalah awal atau gerbang dari sekian banyak kejadian yang sudah menanti kita. Nyatanya juga masih ada di antara manusia, bahkan juga dari umat Islam yang menisbatkan keyakinannya pada Islam. Mereka itu tidak percaya dengan yang namanya keadaan di alam kubur, baik itu nikmat atau sebaliknya azab. Naudzubillah. Dan ini sangat memprihatinkan. Ini ada salah satu sekte sempalan yang menisbatkan keyakinannya pada Islam. Naudzubillah. Maka itu ketika kematian itu datang, kemudian kita dimasukkan ke dalam gelapnya liang lahat. Setelah Allah persatukan kembali jasad dengan ruh kita, maka akan ada banyak sekali cobaan-cobaan yang diberikan. Di antaranya ini pertanyaan yang akan dihadirkan
oleh malaikat kepada yang bersangkutan. Disebutkan di dalam riwayat yang sahih. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Ahmad. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Ahmad, bersumber dari Barra' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Dikatakan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam pernah bersabda, kata beliau, fayatihi malakan fayujlisanihi fayakulani lahu. Maka setelah mayit ditanam di kuburan, maka datanglah dua malaikat. Kemudian malaikat tersebut mendudukkan si mayit. Ini malaikatnya bergelar Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat tersebut berkata, dua-duanya, man rabbuka, siapa Rabbmu atau siapa Tuhanmu? Fayaqul, kemudian dijawabnya oleh si mayit, Rabbi Allah, Rabbku, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu, kemudian dua malaikat tersebut bertanya lagi, madinuka, apa agamamu? Fayaqul, kemudian mayit tersebut menjawab, diniyal Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu, kemudian dua malaikat tersebut bertanya lagi, wa ma yudrika, mohon maaf, ma hadzal rajulu alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang telah diutus kepadamu? Kemudian fayaqul, mayit tersebut menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasul, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, kemudian dua malaikat tersebut bertanya lagi, wa ma yudrika, apakah ilmumu? Kemudian fayaqul, mayit tersebut menjawab, qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu. Dijawab oleh mayit tersebut, aku baca Al-Quran, aku beriman serta membenarkannya. Ketika ditanya ilmunya, maka dia menjawab, aku membaca Al-Quran, aku beriman serta aku membenarkannya. Kemudian fayunadi munadin fis sama, penyeru dari langit berseru. Ini dikatakan malaikat, angkot sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah. Dikatakan oleh penyeru dari langit tersebut, ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka katanya, hambaku telah jujur, dia telah benar. Hambaku telah jujur, dia telah benar. Maka beri dia hamparan di surga serta pakaikan pakaian surga. Ya, hamparkan tempat untuknya di surga, berikan pakaian baginya dari surga. Kemudian waftahu lahu baban ilal jannah, buka untuknya seluas-luasnya pintu ke surga. Buka untuk yang bersangkutan seluas-luasnya
pintu ke surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yusahu lahu fi qabrihi madda basarih. Kemudian setelah itu datanglah kepadanya bau dan wanginya surga. Jadi diberikan bau serta wanginya surga, serta diluaskan untuknya kubur sejauh mata memandang. Jadi kuburan yang hanya sekian itu luasnya, maka diluaskan atas kehendak Allah sejauh mata memandang. Kemudian qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanus thiyabi tayyibur rihi. Setelah itu datanglah seseorang yang berwajah tampan, jadi wajahnya ini elok, kemudian pakaiannya pun bagus, aromanya pun juga wangi. Fayaqul, setelah itu berkata, abshir billadzi yasurruka hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu. Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu, hari yang telah dijanjikan untukmu. Jadi ini hari yang telah dijanjikan untukmu. Kemudian fayaqul, dikatakan lagi, man anta fawajhu kal wajhu yuji'u bil khair. Mayit tersebut berkata, siapa engkau ini? Wajahmu ini wajah orang yang kelihatannya datang dengan membawa kebaikan. Wajahmu ini wajah orang yang kelihatannya datang membawa kebaikan. Fayaqul, maka yang bersangkutan tersebut berkata, ana amaluka saleh, ana amaluka saleh, aku ini amal solehmu, aku ini amal solehmu. Fayaqul, kemudian berkata, Rabbi aqimi sa'ata hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Rabb, tegakkan hari kiamat sehingga aku akan kembali kepada istri dan hartaku, aku kembali kepada keluarga dan hartaku. Artinya dia ingin segera datang hari kiamat, bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga maupun apa yang telah dilakukan serta diberikannya di jalan Allah untuk bisa digunakan di akhirat nanti. Kemudian masih dilanjutkan, ada sebaliknya, yaitu pertanyaan yang disampaikan kepada orang-orang kafir. Pertanyaan yang disampaikan kepada orang-orang kafir. Katakan, wa ya'tihi malakani fayujlisani fayaqulani lahu. Jadi setelah orang kafir itu ditanam, dimasukkan ke dalam kuburan, datanglah dua malaikat, kemudian mendudukkan dia, orang kafir tersebut, kemudian bertanya. Kalau tadi itu orang beriman, sekarang ini orang kafir. Apa bentuk pertanyaannya? Man rabbuka, sama ditanya, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu? Fayaqul, dijawabnya oleh mayit kafir tersebut, la adri. Dijawabnya, aduh saya tidak tahu. Kemudian fayaqulani lahu ma dinuka. Dua malaikat tersebut bertanya lagi, apa agamamu? Fayaqul, dijawab oleh mayit kafir tersebut, la adri. Aduh saya tidak tahu. A'udzubillah. Kemudian fayaqulani lahu, malaikat tersebut bertanya lagi kepada mayit kafir, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Siapa laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Kemudian dijawabnya, la adri. Aduh saya tidak tahu, aku tidak tahu. Kemudian fayunadi munadin minas sama, maka penyeru dari langit berkata, an kadzaba fa'afrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar.
dikatakan hambaku ini berdusta, orang ini berdusta, ini perkataan dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, maka beri dia hamparan atau tempat yang luas dari neraka, bukakan pintu neraka seluruhnya untuknya, buka pintu neraka seluruhnya untuknya. Kemudian setelah itu dikatakan fayatihi min harriha wa samumiha wa yudayyiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi atla'uhu wa yatihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyabi muntinur rihi fayaqul. Setelah itu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka didatangkan bau yang sangat tidak sedap, kemudian kuburnya pun juga sangat dihimpitkan, disempitkan, dijadikan sempit oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai tulang belulangnya itu remuk saking sempitnya kubur. Kemudian setelah itu datanglah seseorang yang pakaiannya sangat kotor, sangat jorok sekali. Kemudian setelah itu baunya pun juga tidak enak. Dia berkata, absyir billadzi yasu'uka hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu. Berikan kabar yang sangat buruk pada hari yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu, yaitu hari ini. Berikan kabar, diberi kabar olehnya. Kemudian fayaqul man anta, mayit kafir tersebut bertanya, siapa engkau ini? Maka dijawabnya ketika bertanya tersebut, ana amalukal khabith fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ah. Ketika ada orang yang kelihatannya membawa sesuatu yang sangat mengerikan ditanya, siapa anda? Aku ini amal burukmu, aku ini perbuatan bejatmu. Maka kemudian orang tersebut berkata, berdoa kepada Allah, ya Rabb, akhirkan, bahkan jangan takdirkan kiamat ini ada, karena dia takut bertemu dengan hari kiamat yang kelak secara otomatis dimasukkan ke dalam surga. Naudzubillah min dalik. Jadi ini secuil yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana akan terjadi pada orang-orang kafir, yang orang kafir tersebut berbalik dengan orang beriman. Kalau orang beriman dengan kuburan yang diluaskan, aroma yang wangi, bentangan-bentangan serta pintu surga yang dibuka selapang-lapangnya, maka ini kabar baik, sehingga dia berdoa kepada Allah segera mungkin untuk bisa masuk ke dalam surga. Nyatanya sebaliknya dengan orang kafir yang oleh Allah sudah diberikan janji yang memang sepatutnya, maka amalnya yang buruk akan menemani di kuburan. Kuburannya sempit menghimpit sampai remuk badannya, tulang belulangnya ajur, dan orang tersebut dijanjikan dimasukkan ke dalam neraka, sehingga dia berdoa kepada Allah tidak ingin sedikit pun kiamat itu datang, karena dia takut neraka sudah menyapa di depannya. Ini kewaspadaan kita. Jadi 3 hal ini bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikatnya, yang ini akan terjadi di alam kubur. Berbicara dengan alam kubur atau tentang alam kubur, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, maka kita umat Islam patut untuk waspada. Ketika banyak orang bercita-cita hidup ini enak, maka belum sampai bercita-cita bagaimana nanti mati itu enak. Dan ini kebanyakan terlewat dengan berbagai macam cobaan, dengan berbagai macam godaan yang ketika dunia ini banyak menjerumuskan manusia. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, di antara dulu Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum mubah yang akhirnya lewat Rasulullah SAW kaum laki-laki disunahkan untuk berziarah kubur. Di antaranya adalah zikrul maut, untuk mengingat yang namanya kematian. Karena kematian ini adalah pemberi nasihat, pemberi peringatan yang sangat-sangat istimewa, sehingga dengan kematian segala kenikmatan itu akan hilang, segala kelezatan itu akan putus, berganti dan berubah kepada alam berikutnya. Disebutkan di dalam riwayat-riwayat lewat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika Al-Quran menjamin setiap yang bernyawa pasti akan dijemput maut,
maka setelah itu berganti alam menjadi alam kubur. Maka kuburan ini betul-betul tempat yang sangat mengerikan, tidak ada sedikit pun siangnya. Jadi semuanya ini adalah malam. Ini yang patut untuk kita cermati. Sehingga kuburan ini seluruhnya adalah malam, tidak ada sedikit pun siangnya. Ada satu riwayat disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Para ulama berkomentar riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Dikatakan, dinisbatkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini menantunya Rasul, disebut dengan Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya, yang dulu pernah menikah dengan salah satu putri Rasul, kemudian wafat, menikah dengan kakaknya setelah itu. Utsman ini masuk Islam lewat tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa Utsman ini, yang nantinya gugur syahid. Beliau ini dikatakan, jika berhenti di sekitar kuburan, maka beliau menangis sampai jenggotnya ini basah. Jadi saking nangisnya, jenggotnya ini basah dengan air tangisan atau air mata. Kemudian Utsman ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis, namun engkau menangis dengan sebab ini, yaitu melihat kubur. Mengapa demikian? Kata penanya tersebut, disebutkan neraka, disebutkan surga, Anda tidak menangis, tapi ketika melihat langsung kuburan Anda ini menangis. Dijawabnya oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda yang artinya, kubur itu tempat persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Jadi salah mengatakan kubur ini tempat peristirahatan terakhir, ganti. Jadi nanti Pak Mudin dan yang lain ganti, tempat peristirahatan sementara, disebut barzakh, persimpangan, batasan. Kata Utsman, sesungguhnya Rasul bersabda yang artinya, kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah baginya. Namun bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, dari fitnahnya, termasuk pertanyaan 3 tadi, maka setelahnya lebih berat baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, katanya, aku tidak melihat satu pemandangan pun yang lebih menakutkan melebihi kubur. Sehingga ketika menyebutkan kematian, para ulama itu membawakan sabda Rasul, dikutip oleh Imam Bukhari, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Sekiranya kau paham apa yang ku tahu, niscaya tertawa dan senyummu itu sedikit dan kalian akan banyak menangis. Nah, ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kuburan sekalian. Dikatakan seperti itu. Masih senada dengan riwayat tersebut, ya. Dikatakan, ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Saat itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, anna imra'atan sauda kanat takumul masjid aw syaban fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu. Seorang wanita hitam atau seorang pemuda biasa menyapu masjid. Ini kalau pemuda dikatakan saat itu Abu Barzah al-Aslami. Nah, ini dinisbatkan pada seorang wanita saat itu kulitnya gelap, biasa menyapu Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah. Kemudian Rasulullah tidak menemuinya lagi, sehingga Rasulullah menanyakannya. Faqalu, maka sahabat menjawab, mata, sudah meninggal Rasul. Qala, kemudian Rasulullah berkata, afala kuntum adantumuni, tidakkah kalian, kata Rasul,
tidak memberitahukannya kepadaku. Kenapa? Kenapa kalian tidak memberitahuku? Kemudian faka'annahum sagharu amraha au amrahu. Seakan-akan sahabat ini ada memandang sebelah mata urusan kematian yang bersangkutan ini. Faqala, kata Rasulullah, daluni ala qabri, tunjukkan saya ke pemakamannya. Fadalu, kemudian para sahabat menunjukkan Nabi ke pemakaman tersebut. Kemudian Rasulullah berkata, inna hadhil kubur mamlu'atun dulmatun ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Kata Rasulullah, coba kita perhatikan Bapak sekalian, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya. Jadi kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyinarinya bagi mereka dengan salatku terhadap mereka. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyinarinya dengan salatku terhadap mereka. Jadi dikatakan kelanjutannya setelah itu Rasulullah sholat, karena saat itu belum melakukan sholat jenazah. Jadi bagi orang yang tertinggal dibolehkan melakukan sholat jenazah di area pemakaman bagi yang belum melakukan. Namun ini bukan kebiasaan. Artinya mungkin momen 1-2 kali. Tidak setiap sholat jenazah dikubur terus dengan alasan tidak menjumpainya. Ini diantara istimbatnya para fuqaha, para ahli fikih umat Islam. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, Bapak Ibu rahimakumullah, terkandung kepada kita bahwasanya kuburan itu gelap, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan sinar bagi yang dikehendakinya. Jadi kita patut memperhatikan bahwasanya kuburan ini adalah potongan-potongan dari kegelapan malam. Nauzubillah min dzalik. Ya. Berikutnya, di antara sifat yang lain selain dari kegelapan, maka disebutkan lagi di kuburan itu ada bentuk-bentuk penyiksaan, dan ini akan menimpa orang-orang yang tidak beruntung atau secara umum orang-orang kafir. Naudzubillah. Dikatakan sebuah riwayat ada dalam kitab Mishkatul Masabih, disahihkan oleh para ulama, diantaranya Syalbani rahimahullah. Dikatakan, kata Rasul, hadzal ladzi taharraka lahul arsyu wa futihat lahu abwabus samai wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah laqad dumma dhammatan thumma furrija anhu. Inilah yang membuat arsy bergetar, pintu-pintu langit terbuka, dan 70.000 malaikat bersaksi. Sungguh dia dihimpit dan dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Ini diterangkan oleh Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi kuburan itu bisa menghimpit sampai arsy bergetar, pintu langit terbuka, dan 70.000 malaikat itu bersaksi. Namun orang beriman akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dikatakan lagi di dalam riwayat Ahmad, ini disahihkan oleh para ulama, kata Rasul alaihi salatu wasallam terkait dengan Sa'ad bin Mu'ad. Jadi Sa'ad bin Mu'ad ini tokoh penduduk Ansor bersama satu sahabatnya beda suku, yaitu Usaid bin Khudair. Ya, Usaid bin Khudair ini yang mengislamkan Mus'ab bin Umair saat usianya belasan tahun, diutus oleh Nabi menjadi delegasi dakwah di Yathrib saat itu. Kemudian nanti sampai membentuk komunitas, sampai adanya hijrah berubah menjadi Madinah. Jadi dulu tidak pernah rukun antara Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair. Khusus untuk Usaid bin Khudair, karomahnya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau membaca itu malaikat turun ke bumi membawa lentera padang-padang. Ini berarti Usaid bin Khudair sedang ngaji. Kalau kita ngaji ada apa kira-kira? Padang Ustaz gadgetnya mungkin ya. Jadi sampai luar biasa karomah sahabat Nabi itu.
Khusus Sa'ad bin Mu'ad ini sering Nabi meminta hukum padanya, termasuk nanti eksekusi Bani Quraidah. Sampai muncul surat Al-Hasyr. Di situ nanti kata Sa'ad bin Mu'ad, lakinya dibunuh keseluruhan dari Bani Quraidah, Yahudi yang berkhianat ketika ada perjanjian di Madinah. Beliau ini orangnya gemuk, badannya putih kemerah-merahan. Saat itu ditandu kemudian meninggal ketika memberikan hukum untuk mengeksekusi Bani Quraidah. Kata Rasul terkait beliau, innalil qabri dhaqatan walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'd bin Mu'adzin. Sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan, ini menimpa siapapun, yang bila mana seseorang selamat darinya maka tentu Sa'ad bin Mu'ad telah selamat. Jadi kita pun bakal terhimpit, wa itu rahmatullah. Cuma orang beriman ini selamatkan oleh Allah. Ya, jadi yang kafir ini akan terus menerus terhimpit sampai hari kiamat. Tulang belulangnya sampai remuk redam. Ya, jadi kuburan itu seperti itu, mengerikan. Kemudian dalam riwayat yang lain pun juga dikatakan, ini ada di dalam riwayatnya Imam Tabrani. Kata Rasul, lau aflata ahadun min dhammatil qabri lanaja hadzas sabiyyu. Seandainya seseorang selamat dari himpitan kubur, maksudnya tidak ada satupun yang tidak terhimpit, maka bocah ini pasti selamat. Ketika saat itu ada anak kecil yang meninggal dunia. Jadi setelah ada gelapnya malam di kuburan ini, maka Allah berikan penerangan kepada yang dikehendakinya, pun juga nanti akan menghimpit siapapun, Allah selamatkan yang dikehendakinya. Jadi ini sangat mengerikan. Ini setelah terjadinya pertanyaan dua malaikat, disebutkan nisbatnya Mungkar dan Nakir. Kemudian menyikapi tiga pertanyaan yang bakal diujikan oleh malaikat, maka itu ternyata adalah kata Imam Qatadah rahimahullah, tafsir surat Ibrahim ayat yang ke-27. Jadi antum buka surat ke-14 ayat 27. Allah katakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah ila akhiril ayah. Silakan diterjemahkan satu. Surat Ibrahim ayat yang ke-27. Silakan artinya. Nah, ini yang di dekat saya ini siap ini. Silakan, Pak. Jangan tegang ngaji ya. Karena saya kekeselan makanya agak keras ya, Pak. Biasanya saya kalem. Monggo artinya. Ayat 27. Kalau ngaji bawa mushaf jamaah ya. Kalau tidak gadgetnya berisi ini, jangan gending-gending tayub yang enggak ya. Yang baik-baik isinya. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Stop ya, sampai di sini. Jazakallahu khairan Pak Ari. Allah katakan, Allah bakal meneguhkan ucapan orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh di dunia. Ini Imam Qatadah kata Ibnu Katsir, nanti bisa dilihat. Bil khairi wal amali soleh, istiqomah dalam kebaikan dan amal soleh. Jadi syaratnya iman. Adapun di akhirat, fil qabri, kata Imam Qatadah, di kuburan. Jadi orang iman amal soleh di kuburan ini dimudahkan dalam menjawab pertanyaan dua malaikat tadi. Sekalipun nggak bisa bahasa Arab, Ustaz, sekalipun. Tapi perbuatannya baik, iman dan amal soleh, istiqomah dalam beramal soleh. Ya, jadi ketika mentafsirkan ayat tersebut, Imam Qatadah berkata demikian. Sekalipun orang itu kaya, sekalipun orang itu bisa berbahasa Arab, sekalipun orang itu, dan masya Allah, kalau dia tidak beriman beramal soleh, naudzubillah,
Pak Mudin pun tidak bisa menolong sama. Dikte Pak Mudin tidak bisa. Ya. Nanti bisa kontek-kontekan dunia dengan kubur, tidak bisa. Sekalipun bawa alat paling canggih tidak akan nyambung. Ini diantara bentuk introspeksi kita. Mari kita persiapkan sedini mungkin, sebaik mungkin. Oleh karena itu, apa saja yang bisa menyelamatkan manusia agar tidak terkena fitnah di alam kubur, maksudnya tidak disiksa oleh malaikat, ini pun juga ada kiat-kiatnya, jemaah. Baik menurut agama ini harga mati, tapi baik itu perinciannya banyak. Banyak. Disebutkan yang pertama, ya, asyhadatu fisabilillah. Jadi yang pertama, syahid di jalan Allah. Jadi orang yang syahid di jalan Allah di kuburan tenang, insyaallah. Nah, ini sangat istimewa. Namun para ulama membagi, diantaranya Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman, muridnya Albani, syahid itu 3. Ada syahid dunia akhirat. Ini ketika berjihad, cara dan niatnya itu tepat, ya, para sahabat Nabi. Yang kedua, ada syahid dunia tidak di akhirat. Ini bisa niatnya keliru, bisa caranya yang salah, dan hal-hal yang lain yang tidak dibenarkan itu ikut-ikut. Jadi tidak semuanya. Sehingga Islam berlepas diri dari yang namanya terorisme dan radikalisme. Yang ketiga, syahid pada akhirat tidak dikatakan syahid dunia. Ini banyak disebutkan oleh hadis. Ketika orang dalam keadaan berjuang untuk agama, mempertahankan harta benda keluarga dan kebaikannya, kok harus tewas? Ada seorang wanita ketika berjuang melahirkan atau pas dalam masa nifas, kok meninggal? Ada orang terkena sakit perut, ya, ada orang dan seterusnya meninggal. Ini disebutkan dalam beberapa riwayat. Maka ini pahalanya syahid di akhirat. Jadi yang pertama, mari kita gapai banyak mohon kepada Allah syahadah fisabilillah, syahid di jalannya. Nyun sewu sak jam berapa jam? Belum adzan. Kita lanjutkan. Baik, saya berikan satu hadis. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari nomor 6700 sekian. Ada satu hal dikatakan oleh para ulama dalam mukhtasar hadis. Dikomentari dalam riwayat tersebut, kana abdan yuqalu lahu Mid'am. Jadi dulu itu ada budak di zaman Rasul namanya Mid'am. Ini nama yang asing bagi kita. Kemudian wa kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh yang punya dipasrahkan untuk Rasul agar bisa bermanfaat. Kemudian si Mid'am ini ternyata ustushhida fi ghazwati Khaybar asabahu sahmun taisun. Pada momen perang Khaybar, di saat itu Allah haramkan nikah mut'ah jamaah. Hadis riwayat Bukhari lewat Ali bin Abi Thalib. Ya, dulu halal memang. Ya. Khaybar si Mid'am ini tewas, gugur. Dikatakan oleh orang-orang. Kemudian para sahabat mereka bermam, hani'an lahu syahid. Nak kami syahid. Kemudian Rasulullah berkata, kalah. Malaikat Jibril lewat kabar wahyunya, Rasulullah kemudian menyampaikan, kalah, Mid'am tidak syahid. Alladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, zat di atas langit sana. Inna syamlatal lati asaba yauma Khaybar minal maghanimah lam yusib hal maqasimah kitas ala alaihi naron. Mid'am dulu ketika perang Khaybar mengambil kemul yang harusnya nanti menjadi ghanimah prerogatif Nabi digunakan sebelum saatnya. Maka itu termasuk diantara bentuk curangan yang akhirnya nanti di kuburan dirubah oleh Allah menjadi api, ditempelkan pada Mid'am. Kemudian setelah desas-desus ini menyeruak, maka ada seorang sahabat yang datang berkata saat itu, ya Rasulullah, ya, orang tersebut mempermasalahkan 1-2 utas tali sepatunya. Kata Rasulullah, syurakun au syurakani minnar. 1-2 utas tali sepatumu itu sama, nanti akan dirubah menjadi api, dikenakan olehmu dalam kuburan.
Oleh karena itu mari kita tobat sebelum terlambat jemaah. Baik, kita lanjutkan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan di antara keselamatan di alam kubur nanti yang kedua. Kalau yang pertama tadi adalah syahid, yaitu syahid benar dunia maupun akhirat. Yang kedua, gugur ketika bertugas atau ribat. Jadi bertugas di jalan Allah, yaitu ribat, orang tersebut gugur. Maka ini termasuk di antara orang yang aman dari fitnah kubur. Kemudian yang ketiga, meninggal hari Jumat atau malamnya. Ini dijamin dalam riwayat Tirmidzi bebas dari azab kubur. Meninggal Jumat atau malamnya. Sekarang malam apa jamaah? Siap kira-kira? Mudah-mudahan Allah berikan nanti kita akhir hayat yang husnul khotimah. Baik akhir, balasannya pun baik insyaallah. Yang keempat, meninggal karena penyakit.
perutnya, khususnya sakit perut, dan ulama memberikan tafsir banyak, baik itu di lambung, di hati, pokok terkait dengan perut. Kemudian ditambahkan yang ke-5, ya, rajin membaca surat Al-Muluk di waktu malam atau senja hari. Ini ulama mensahihkan hadis riwayat Abu Dawud. Jadi ini di antara asbab Allah akan berikan keselamatan dan aman dari yang namanya azab atau siksa kubur. Baik Bapak rahimakumullah, di antara doa yang diajarkan oleh Rasul agar kita ini betul-betul nanti diberikan keamanan, ini ada di dalam riwayat Muslim yang sudah sama-sama kita hafal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini dalam redaksi Imam Muslim. Berlindung kepada Allah dari azab jahannam, azab kubur, fitnah hidup dan kematian, serta fitnahnya dajjal. Ini bentuk perlindungan yang sangat komplit. Namun ulama mengatakan ini hadis ahad, ya, tapi kita ahad maupun aziz maupun yang lain, tetap hadis itu adalah hadis yang sahih, kita terima. Ada satu sekte yaitu Mu'tazilah dan para neonya banyak sekarang ini yang mengingkari tentang azab ataupun nikmat kubur, naudzubillah. Dan ini keluar dari koridor ahli sunnah wal jamaah. Dan alhamdulillah Allah selamatkan kita dengan pemahaman yang benar. Oleh karena itu mari ketika kita berupaya dengan keras, kita kaji yang akan ditanyakan oleh malaikat tadi, agar kita paham di dunia dengan mengamalkannya. Dan para ulama jauh-jauh hari telah menulis, termasuk diantara bentuk kepedulian mereka untuk kita, sumbernya dalam Al-Quran, dalam hadis. Ada buku yang kita kenal dengan Salasatul Usul atau Al-Usulus Salasah, ya, Salasatul Usul atau Al-Usulus Salasah, 3 prinsip utama. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dijelaskan oleh para ulama, ada Syekh Utsaimin dan yang lain. Ini silahkan saya himbau untuk dibeli, bukunya praktis, ada terjemahnya di saku, baca sampai habis. Mungkin gak butuh waktu setengah jam Bapak sekalian. Bagi yang sudah bisa sedikit-sedikit bahasa Arab, di situ sudah ada harokat lengkapnya. Itu dihafalkan juga bagus. Nanti akan dikupas tentang 3 hal yang paling prinsip ini. Oleh karena itu mari betul-betul kita optimalkan sisa waktu yang diberikan oleh Allah ini, agar diantaranya masa depan yang kita gadang-gadang baik. Selain kita hidup enak dunia, akhirat pun kita awali dengan kebaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami pribadi mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yang benar mari kita ikuti jamaah, yang salah kita tinggalkan. Kita tidak fanatik kepada siapapun kecuali kepada dalil. Dan manusia itu kalau benar karunia Allah Subhanahu wa taala, ketika salah maka bentuk kelemahan diri serta tipuan setan yang mengenai dirinya. Mari kita akhirkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.